Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan, dimana, dan sama siapa. Kembali lagi dengan gua Fajar Putra di channel gua. Episode kali ini sangat spesial, jadi ini bisa dibilang kuliner santuy kali nyantui. Karena IBL season ini kan dibagi beberapa seri. Nah di situ gue bisa masukin kayak kuliner gitu. Tapi karena partner gue udah hilang si Kevin, gue sekarang ngundang tamu spesial banget. Kalian bisa lihat lah dari kostum baju yang gue pakai, kalian bisa lihat di thumbnail juga, mungkin kalian udah tahu. Dan kenapa kok gue bisa kuliner santuy di seri Malang ini bersama dia, nanti gue jelasin. Dan langsung aja nih kita sambut Koroki Fadila. What's up Mas Kenovel? Gila, akhirnya kesampean juga gue masuk ke channel lo. Nah, oh ya, dan waktu beberapa bulan yang lalu itu gue sempat pengen bikin kuliner ya bang. Iya. Nah, tapi baru kesampaian di sini sama sebenarnya gue pengen gerbek santuy sih ke rumah Koroki. Nggak apa, hari ini makan gratis. Menang taruhan sama Ampan. Nah, itu guys. Jadi gue sekarang lagi di bakso bakar Trawulan di Malang. Ini katanya gue belum pernah makan di sini. Koroki lu belum pernah juga gue. Jadi gue sama di Koroki belum pernah makan di sini. Dan kenapa kok gue milih ini? Karena rekomendasi beberapa orang yang yang di Malang itu bakso Trawulan tuh enak gitu. Dan gue sebelumnya juga pernah nyoba bakso yang lain. Ya gue udah pernah nyoba gitu. Tapi sekarang kayak biar sama-sama netral, belum nyoba, jadi langsung aja ke sini. Dan kenapa kok gue bisa ngundang Koroki? Salah satunya gue emang pernah mau bikin channel sama dia, dan kebetulan dia lagi datang di seri Malang. Terus abis itu gue kalah taruhan Lakers Clippers sama dia. Jadi di waktu itu lu bikin story kan, terus gue bilang ke dia Lakers gue bakal nge-beat Clippers tuh 20 poin, tapi ternyata Lakers fans sama nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar emang. Tapi Lakers gue dibantah hampir 20 poin juga sih gue. Iya. Kapan lagi dibayarin sama pemain SM? Jadi sekarang gue mau bayar, dan kayak nanti akan ada santuy talk bersama Koroki di kuliner kali ini. Jadi episode ini sangat spesial karena tamu gue juga spesial. Yes. Jadi sekarang gue langsung mau pesen aja apa yang ada di sini buat makan. Yang banyak man, lo makan dari pagi. Aja. Oke, langsung aja kita pesan. Jadi guys, di sini tuh cara pesennya itu ngambil sendiri yang kuah, yang bakar tadi pesen. Di sini ini nih kayak gini nih katanya ngambil sendiri. Gue nggak ngerti ini sistemnya all you can eat atau apa gue nggak ngerti, tapi langsung ya coba. Kayaknya all you can eat nih. Kayak all you can eat. All you can eat tuh gini ya bang. Gue cobain tahunya karena kalau makan tahu itu karena apa ya, katanya konon bisa pintar karena kan tahu namanya, jadi lo bisa tahu apapun. Masuk. Jadi di sini sebenarnya itu ada si ini dijual. Ini gue juga kalah taruhan juga. Sebenarnya bukan kalah taruhan sih. Waktu itu Boston sama Lakers main, dan dia pegang Boston, gue pegang Lakers karena kan emang big match banget kan. Dan di situ LeBron gue yang di foul itu nggak kena call, terus akhirnya Lakers gue kalah, terus akhirnya gue harus bayarin makan siang juga. Jadi makanya, cuman nanti gue punya episode spesial sama si Doi seri Bandung, gue bakal ada kuntuy bersama si Juang. Tungguin ya. Yuk. Nah, jadi yang mau gue makan ini udah ada. Jadi gue sama Koroki sama pesan bakso bakar karena yang terkenal di sini katanya bakso bakar ya gue. Namanya judulnya bakso bakar Trawulan. Terus sama bakso kuahnya tadi ngambil sendiri. Ini gue ngambil 2 halus, 1 kasar. Lu apa ya gue? Gue nggak tahu juga nih, ngambil gue ambil aja yang penting. Gue nggak bisa bedain yang mana yang halus mana yang kasar. Iya sih, gue juga sebenarnya nggak bisa bedain sih. Mungkin ini kasar ya, yang ini halus. Terus ada ijo-ijo sama bawang goreng, sama tentunya tahu buat lo pada supaya pinter. Jadi langsung aja mau gue cobain makan ini. Let's go guys. Let's go. Makan. Saran gue. Yang pertama dicobain tuh kalau makan bakso tuh kuah. Jadi harus kuahnya tuh rasanya tuh originalnya kayak gimana gitu. Bener juga kuahnya, gue nggak ngambil sendok tadi. Garpu doang. Garpu doang. Jadi gue harus ngambil sendok dulu. Kuahnya sih ya rasa kuah ya. Jadi kalau gue makan bakso tuh selalu harus dicampur. Jadi ada garamnya supaya lebih asin.
Oh, kalau lu makan ini nggak pakai kecap manis ya? Pakai kok. Wah. Rocky namanya. Lihat deh. Pas banget. Namanya Rocky Quality, anjay. Gue baru tahu lu punya pabrik saus tuh. Jangan bapak gue diem aja nih punya pabrik sausnya. Pakai nama lu. Iya, tapi namanya bilang. Jadi sebenarnya Rocky ini punya bisnis terselubung kan? Iya, ternyata ya. Lu udah cobain kuahnya? Udah. Rasanya ya kuah pada umumnya kok. Oke, enak kok, enak. Enak. Selamat makan dulu ya guys. Gue cobain dulu bakso bakar ya. Yang konon the best di Malang kan. Oke, buat kalian yang pengen tahu reviewnya, ikuti video ini karena di akhir video gue akan kasih penilaian untuk makan makanya. Oke? Kok, jadi awal mula lu bisa bikin konten YouTube lu itu kayak gimana sih? Butuh duit, Pan. Harus nyari duit itu. Jawabannya simpel banget ya, butuh duit. Enggak lah, tapi dulu kan awal mulanya kan fotografer. Kalau lu ingat Fotografer di IBL, di ABL. Iya, awal-awal masih fotografer kan. Nah, itu pas lihat, wih ternyata yang jadi fotografer banyak banget nih gitu. Anak-anak muda semua pengen jadi fotografer, udah kalah keren gitu kan. Nah, tapi saat itu belum ada yang kayak konten basket yang ngomongin NBA, ngomongin IBL tuh dulu kayak masih belum ada gitu kan. Jarang banget. Kak Ogi kan, kalau Kak Ogi kan main basket kan. Dia main basket one on one kan. Nah, waktu itu gue mikir gue pengen jadi kayak pembawa apa ya, dulu boom basket sih. Inspirasi itu boom basket. Kalau lu udah lahir belum ya? Tahun berapa? 98, 99 gitu. Umur 4 tahun. Nah, itu di RCTI ada acara kan. Nah, itu dia acaranya cuma ngomongin basket aja, NBA sama dulu kan Kobatama kan. Oh, sama basket Indonesia. Iya, jadi waktu itu bener kayak kayak keren nih kalau ada acara kayak gitu lagi. Nah, itu mulai dari situ. Itu pas bikin channelnya. Nah, seiring jalannya nontonin Ball is Life sama Overtime. Wih, keren juga kayak kalau ada highlights gitu ya. Kayak di Indonesia belum ada tuh highlights kayak high school sama SMP sama pro gitu kan. Akhirnya ya udah bikin highlights itu ternyata malah makin ramai channelnya. Jadi ya puji Tuhan deh, maksudnya dibukain jalan kayak gitu. Jadi tapi kan basic lo emang karena NBA fans ya? Yes, betul. NBA fans, terus habis itu emang sama setahu gua bokap lu juga fotografer juga kan? Di NBA bahkan ya? Jadi kayak lu bukan sejauh mata memandang sih, sejauh keturunan lu tau lah sedikit banyak tentang NBA gitu. Yes. Jadi makanya lu kayak Tapi yang dari kecil juga suka banget. Bokap gue juga suka. Sebenarnya bagi yang nggak tahu, karena bokap gue suka NBA itu gara-gara gue. Oh, bukan bokap lu duluan. Bokap gue tuh cintanya Formula 1. Oh. Cuma anaknya nggak bisa balapan. Nggak bisa balapan terus nggak bisa main go-kart, ya udah nggak jadi, akhirnya main basket aja. Oh. Jadi sebenarnya tuh banting setir bener. Sebelum karir mulai. Jadi lu duluan yang suka basket, habis itu bokap lu ngikutin. Nah, lu ngikutin tuh zamannya siapa? Michael Jordan, Pak? 92. Iya, Jordan. Jadi zamannya Jordan mulai era-era. Tapi gua paling suka sama Kobe Bryant jujur aja. Karena gua pas grow up, pas gua SMP itu ya semuanya semua Kobe. Jadi gua grow up on Kobe Bryant dan itu gua milih goat gua Kobe Bryant gua. Sampai sekarang. LeBron di bawahnya Jordan. Eventually nantinya akan jadi GOAT menurut gua, karena kalau LeBron itu udah umur 38 masih bisa kayak gitu, siapa yang bisa? I don't think Michael Jordan kayak umur 38-nya belum tentu bisa eksplosif itu gitu. Dan masih all around banget mainnya gitu loh. Nggak hanya poin doang. Kalau gue sih tumbuhnya di era LeBron, karena gue emang lebih muda kan. Gue lahir di 90-an dan ngikutinnya itu zaman LeBron sama Kobe sih, cuman lebih ke LeBron lah kalau zaman gue. Cuman ya emang udah beda. Kayak conversation tentang gue tuh nggak ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya, tergantung selera. Selera aja. Jadi gue ini termasuk NBA fans juga, jadi makanya itu gue seneng ada channel Rocky yang kayak bahas tentang NBA, karena kayak jadinya itu walaupun gue nggak ngobrol langsung tapi bisa satu frekuensi gitu loh tentang pendapat tentang NBA dan liga basket di luar gitu loh. Jadi knowledge-nya itu lebih banyak gitu. Dan ini kok yang gue penasaran, jadi awalnya itu Time Out Gang tuh segmen terakhir ya? Iya, Time Out Gang baru lahir itu di pandemi sebenarnya. Oh, di pandemi. Acara Time Out tuh udah lama. Cuma waktu itu gue mikir waktu lagi pandemi kan kayak kita di rumah kan kayak duduk-duduk doang gitu, nggak ngapa-ngapain kan, terus kayak mulai pusing nih konten gimana bikin makin menarik ya. Gue mikir
kayak kalau kita bikin geng asik ya gitu. Iya, jadi time out geng. Jadi itu akhirnya apa ya, nempel juga sih di orang-orang sih. Karena mau ketemu orang di lapangan juga suka ngomong, kok time out geng gitu. Jadi ada identitasnya lah kita gitu. Jadi time out geng ya. Jadi Koroki Padilla identiknya sama time out geng. Malah game highlight lu malah kayak second aja ya. Itu jadi kayak pelengkap lah. Itu jadi kayak sayang kan ini kan sebenarnya gue punya platform udah lumayan oke ya sekarang ini. Dan kalau lu lihat juga karena anak-anak SMA, anak SMP tuh jarang ada yang mau ngeliput gitu. Sedangkan kalau di Amerika sebenarnya paling besar itu segmennya atau marketnya itu SMA sama SMP gitu. Cuma memang no disrespect to all the players di sini untuk anak SMA, tapi emang kalau di Amerika kan hype-nya sama skills-nya mendukung banget untuk orang kayak penasaran gitu. Ini kecuali di Amerika setahu gue juga ada nantinya akan ada ranking, ada rankingnya juga. Nah itu kenapa gue selalu bilang kayak di Indonesia tuh udah mulai perlu sih kayak ada ranking biar orang tuh juga semua makin terdorong pemain-pemain tuh ya ada motivasi gitu. Bisa pamer gue nomor 5 loh. Jadi nanti prospeknya lebih kelihatan ya. Iya, kalau sekarang kita nggak tahu pemain yang ada di sana siapa yang jago. Kayak di Surabaya gitu. Siapa yang jago gue nggak even tahu kadang-kadang gitu kan. Kayak tahu-tahu nongolnya baru di kayak event pop. Iya, atau di kejurnas biasanya yang level nasional sih baru kita tahu. Tapi memang gue juga waktu itu beruntung banget pas gue mulai highlights itu anak-anaknya hype banget. Ya saya, Arigi, Derek, Hendrik, Yuda, Firdan itu ngebantu banget untuk channel gue. Makanya gue selalu bilang terima kasih sama mereka karena kok nggak ada mereka channel gue juga mungkin nggak akan sebesar seramai sekarang ini, jujur aja ya. Iya sih, bener sih. Gue juga baru tahu itu kan. Buat kalian yang nggak tahu, sama nih, gue juga baru tahu tentang itu. Dan kayak ini kok, yang gue penasaran, mungkin juga beberapa orang penasaran ya, kayak lu kan dedikasinya itu tinggi banget kan sama ya jelas lah lu punya konten bahas tentang basket padahal lu bukan pemain gitu loh, padahal lu bukan hampir loh hampir di SM, gue tidur di mes SM seminggu loh. 2 minggu ikut 2011 2011 Pak. Tahu sih. Ini ikut training camp sama Coach Oki gue dulu masih. Terus coba lanjut. Satu kamar masa apa dulu waktu Sandi masih kurus-kurus baru dateng gitu. Zaman itu. Sama Vincent masih main gitar. Gue juga baru tahu. Yang gue tahu lu pernah ikut Aspak. Iya, Aspak Junior dulu. Aspak Junior itu tahun 2003 sampai 2006. Jadi waktu gue masih SMA, gue barengan karena kenalnya sama Yus. Temenan sama Yus. Iya, diajakin sama Yus ikut latihan. Akhirnya udah sempat hampir serius juga sama Aspak, tapi ya gitulah kan kayak kadang-kadang pengen jadi pemain, kadang-kadang enggak gitu kan. Mut-mutan setengah-setengah akhirnya udahlah janganlah. Kalau emang enggak 100% mau ngapain tuh kalau 100% jadi pemain gitu. Apalagi juga gue sadar diri bahwa skill gue juga gue mungkin jadi pemain ke-11, pemain ke-12 ngapain gitu. Mendingan kita realistis aja gitu, kan. Kita ya di basket tapi cari cara gimana kita bisa bikin impact lah gitu. Dan sekarang yang lu kerjain sekarang ini part of your dream job gitu nggak, Bang? Of course lah, dream job. Tapi pengorbanannya sama kerja kerasnya sih luar biasa banget sih ini sih. Karena ini bangun dari nol. Dan gua bukan siapa-siapa, bukan kayak selebriti atau bukan kayak selebgram gitu kan. Jadi nobody knows me. Awal-awal kayak bener harus kayak ya effortnya luar biasa banget sih. Tapi ya seneng apalagi kalau ngeliat anak-anak kecil gitu kan ketemu gua kayak bisa kayak apa ya gitu nggak pernah nyangka jadi gitu ada gitu. idola lain selain pemain basket iya gitu, dan juga kalau ketemu pemain bisa bilang thank you gitu ke gua kayak udah diliput gitu, itu harganya mahal banget menurut gua sih. Bener sih kan, soalnya zaman dulu yang zaman tahun 2000 tuh belum ada yang kayak highlight gitu ya, Bang. Apalagi di Indonesia. Mungkin di luar oke lah, kalau di sini tuh jarang banget. Jadi pas ada Koroki tuh anak-anak jadi semangat main, kayak pengen nunjukin performance gitu kan, guys. Tapi sering diomelin pelatih juga gua. Gara-gara ini gara-gara Rocky dateng nih, jadi pada mau gaya-gaya semua. Tapi lu so far nggak ada kendala kok, kayak misalnya lu ngeliput highlight gini, kayak pelatihnya, janganlah nanti apa skemanya di ada. Makanya waktu kemarin gue sempat interview Coach Obel kan, gue sempat nanya ya Coach Obel kayak lu sebenarnya takut nggak sih kalau gue datang gitu? Coach Obel bilang enggak. Kalau Coach Obel sih nyantai sih ya. Iya, karena kan dia bilang mungkin kalau di scout itu bisa secara general doang. Kadang juga kan gue kameranya nggak dari atas juga kan, nggak dari atas terus nggak kelihatan orangnya larinya kemana, opsinya apa aja, playnya itu kan nggak ada semua. Jadi gue coba angle-nya itu selalu orang yang lagi pegang bola, selalu angle-nya itu. Jadi orang lu juga bisa lihat orang yang lagi pegang bola doang, kebanyakan. Jadi
gue sebisa mungkin bikin videonya nggak bisa di scout sih. Karena gue juga sadar lah tentang hal itulah. Karena juga waktu itu ada beberapa tim memang sempat kayak bilang, gue nggak mau deh direkam gitu. Nah kan gue jelasin lagi, ini sebenarnya bukan gue rekam untuk gue mau bocorin strategi lu atau untuk gue juga gitu. Ini untuk pemain lu, biar pemain lu dapat exposure. Lalu untuk liga juga, kalau nggak ada yang liput liganya, siapa yang mau hype gitu. Bener juga sih. Jadi harus ada konten di luar liga yang bikin liganya itu naik gitu. Iya. Jadi menurut gue sih sesuatu yang hal lain yang positif sih menurut gue sih dari konten lo gitu. Iya. Lu menurut gue apa ya? Sekarang liganya pun menurut gue kalau emang liganya bisa gembor-gemborin lebih baik, menurut gue liganya tetap harus kayak lebih kenceng lagi sosial medianya, karena menurut gue masih sebelum season mulai masih agak kurang ngegas merekanya gitu. Jadi menurut gue liganya juga harus berbenah juga tentang sosial media, karena sosial media karena semua sosial media sih, everything in this world like konten sih. Kayak lu karena juga bikin konten kan kayak gitu. Jadi menurut gue ya kalau bisa sih kedepannya ya sama-sama lah, semua tuh sama-sama biar liga juga makin maju. Bener sih. Sekarang yang kadang orang belum terlihat belum tahu lah, ini Korok ini mewakili dari beberapa orang yang sudut pandang di luar liga gitu, yang pengen liga yang maju tapi ngomongnya secara realistis gitu, kayak ngomong tentang media sosialnya tadi sebelum liga mulai itu harus dipinterin atau apa itu, karena gue tahu Koroki pengen liganya itu maju gitu, tapi kan jarang orang bisa didengar gitu loh. Jadi kayak menurut gue sih sesuatu banget sih, hal positif di luar liga yang memang perlu kita gali terus gitu. Dan yang bikin paling penasaran kok, kadang kalau ada kejurnas di luar pulau atau di luar daerah yang lu bela-belain datang, jelas lu konten kreator kan harus ada modal sendiri ya. Betul. Koroki beli tiket sendiri, akomodasi sendiri, hotel sendiri. Itu menurut lu worth gak sih lo sama yang lu lakuin, kayak bikin game highlight atau bikin konten di luar, kayak timbal balik gak? Soalnya menurut gua gini kok, kalau ngomongin tentang uang emang gak ada bisa ya. Tuh. Tapi kalau ngomongin tentang karya, tentang sesuatu yang disuka itu beda hal. Nah, menurut gua pengen penasaran yang lu lakuin itu karena lu dedikasi terhadap basket atau emang atau tentang duit atau kayak gua udah kecebur ya udah mau gimana lagi? Kalau gua sih masih passion dan juga tujuan hidup kali ya, sama purpose of life gitu. Dan kalau lu bilang worth it atau enggak, worth it karena highlight lu nih, like say highlight lu aja. Lu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kalau lu mau nunjukin anak lu bisa ke YouTube gua. Iya sih, jadi terus penontonnya nambah terus gitu, nggak ada habisnya ya? Dan enggak, ini seperti kayak memori gitu. Masih tambah satu bor seperti memori untuk kalian juga, untuk pemain gitu. Jadi pemain, let's say anak-anak SMP, anak-anak SD yang gue liput, mereka belum tentu ada video lagi kan di mana-mana kecuali di channel gua gitu. Jadi gua akan seneng banget nih kalau misalnya one day anak-anak kecil itu mungkin kayak waktu mereka udah IBL atau udah kayak timnas, mungkin kayak punya file, gue punya video gue waktu masih kecil gitu. Jadi dan itu juga mungkin mereka juga bisa bangga dengan keluarganya juga. Jadi worth it banget menurut gue sih. Emang kalau kita ngomongin tentang kayak biaya, obviously ya itu resiko pekerjaan sih. Resiko pekerjaan karena kita sebagai content creator pasti mau ada dimanapun hal besar lagi terjadi. Kan kayak kejurnas kayak kemarin gue ke Bangka gitu, gue mau nggak mau harus ke Bangka karena itu di sana kan eventnya gitu. Tapi gue puji Tuhan, bersyukur kalau gue lagi beruntung banget ada beberapa orang yang bisa biasanya suka kayak kasih sponsor pesawat, kasih sponsor tiket, hotel juga. Tapi memang nggak selalu, tapi tetap puji Tuhan adalah beberapa kali lah. Selain itu emang ya untungnya masih bisa. Dulu kan gue juga suka nabung kan, jadi masih ada tabungan juga lah, bisa dipakai dikit-dikit lah. Tapi emang sekarang ini tahun 2023 ini agak krusial karena sejak lu pindah ke Indonesia? Enggak, tapi tahun 2003 ini kan gue main sempat cerita juga ke orang-orang bahwa gue udah jadi konten creator hampir 6 tahun. Dan menurut gue channel gue masih belum terlalu ada di mana yang gue pengen. Masih ada di situ-situ aja dan gue nggak melihat ada significant progress. Jadi gue main sempat bilang kayak oke, gue akan tunggu dulu sampai Piala Dunia. Piala Dunia gimana nih, kalau Piala Dunia masih begini gue mungkin harus memikirkan pekerjaan lain, karena kan gue juga pengen punya kayak
keluarga, Oh, iya. pengen juga kayak ngajak istri gue jalan-jalan liburan gitu. Jadi harus mungkin nantinya ini bisa jadi secondary job sih, nggak primary job lagi. Jadi kita lihat lah, ini kan gue ngikutin alur aja kan, ngikutin arus aja gimana nih. Pokoknya sekarang ini masih bisa survive, Lu pertahanin dan jalanin, pokoknya jalaninnya 100% gitu. Karena kayaknya jadi konten creator basket, kalau kita bisa 10.000 views aja kita udah, wah gila, thank you mana, udah seneng banget bisa 10.000 views. Kalau sepak bola kan enak, apa dikit 100.000 views, 200.000 views. Soalnya gitu. pamornya lebih banyak sih. Iya, jadi ya itu suka dukanya lah menjadi konten creator basket. Bener juga sih, gue setuju sama yang Koroki Padilla ngomong. Memang nggak gampang gitu untuk ada di titik sekarang, tapi itu juga belum sesuai dengan yang diinginkan. Tapi sayang juga sih gue kalau setelah misal nih apa setelah Piala Dunia lu keluar dari sebagai content creator, tuh kayak kalau gue pribadi sih aduh udah nggak ada. Pasti sayang, cuma Jadi buat kalian nih jangan lupa subscribe channel Koroki, terus membernya tambahin. Kalau nggak salah lu terakhir bilang sih kurang 20 atau itu di Discord 500 orang lagi, 500 orang. Tapi kalau member harus lebih banyak dari 500. Nah, jadi cepetan kalian supaya kita mempertahankan bareng-bareng channelnya Koroki. Bukan untuk apa, tapi untuk kemajuan basket Indonesia sendiri gitu. Karena kalau nggak ada Koroki, belum tentu ada orang lain yang mau gitu, yang kayak ngelakuin hal-hal yang kayak Koroki lakuin gitu. Jadi menurut gue sih channelnya dia itu harus tetap bertahan sih menurut gue di Indonesia supaya mengeksplor lebih banyak basket Indonesia. Dan kalian bisa dengar sendiri, ini jarang-jarang loh. Koroki kan biasanya interview pemain. Nah, ini sekarang gue pemain yang interview dia jarang-jarang banget. Dia bisa diinterview kayak gini, terus dia bisa ngasih terbuka gitu loh tentang biaya, tentang apa segala macam, itu juga gak mudah gitu. Jadi gue dengernya juga ngeri-ngeri sedap juga sih. Enggak lah, kan gue juga berharap ada content creator lainnya juga yang masih muda, yang masih lebih kreatif daripada gue, nantinya juga bermunculan sih. Tapi patokannya udah standarnya itu udah kayak harus Koroki gitu. Jadi yang knowledge-nya ada, terus habis itu relationship juga ada. Relationship itu menurut gue agak underrated sih. Karena gue juga kan udah build relationship sama orang-orang itu dari basket tuh, dari umur gue 6 tahun, 7 tahun tuh gue udah nyemplung gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang ngeliat, ih Koroki enak banget ya bisa kenal sama orang. Wah, itu udah gue build dari kecil gitu. Dari gue build relationship-nya udah gue build mungkin sekitar 25 tahun gitu. Jadi gue kenal pelatih, manajer, itu kan dari kecil semua. Tapi itu emang advantage gue kan, berarti emang itu privilege gue karena gue emang dari kecil udah nonton Kobatama gitu. Iya, benar. Dan orang pada tahu semua adalah Rocky tuh anak kecil yang kurus, hitam, botak, bawa kamera gede gitu. Kan juga botak. Iya, gimana? Jadi semua orang udah tahu itu, makanya itu mempermudah gue sih untuk bikin konten. Jadi ya gue juga terima kasih juga sih kepada pemain, manajemen, tim yang selalu juga bersedia gitu loh. Kalau mereka nggak bersedia juga gue repot kan. Nggak ada yang dikontenin. Iya, nggak ada yang dikontenin. Jadi gue beruntung banget juga sih, kayak semua orang juga baik sama gue. So, yes, mutualisme lah. Lu bantu gue, iya, lu bantu gue bantu lu exposure gitu kan. Bener juga sih. Jadi seneng banget sih bisa ngobrol sama Koroki kayak gini. Jarang-jarang nih. Jarang banget kayak gini. Jadi mungkin itu aja sih, karena kalau kebanyakan juga nanti mungkin kalian bosan ngeliatin kita ngobrol. Karena segmen ini biasanya itu di Gerbak Santuy, bukan karena episode spesial, jadi ya tamunya spesial juga. Lama lah, ini anggapnya mukbang lah. Mukbang. Oke, ini gue tinggal dikit, gue mau habisin baksonya, terus gue mau kasih penilaian tentang baksonya. Oke, jadi guys, gue udah selesai makan sama Koroki, nih udah habis semua nih. Bahkan terakhir gue sempet nambah lagi satu porsi bakso bakar, dan itu karena enak banget. Jadi buat penilaian, oke, gue tanya ke Koroki dulu, menurut lu gimana kok bakso? Kalau gue oke lah ya, berapa ya? 8 lah, 8 dari 10 lah. Bakso bakar atau bakso kuahnya? Dua-duanya sih, tapi kok gue lebih suka bakso bakar. Karena bakso bakarnya lebih flavorful banget sih, ada rasanya. Kalau ini menurut gue ya, pada umumnya aja sih, nggak ada ciri khasnya. Kalau ini tuh ada ciri khasnya, mungkin karena emang specialty di sini. Jadi gue sih saranin kalau kalian pada sini ya pesen bakso bakarnya sebanyak-banyaknya aja. Karena menurut berapa tadi? 8 dari 10. Lu sebelumnya pernah nyobain bakso bakar yang lain? Belum pernah. Pertama kali gue nyobain bakso bakar. Oh, berarti lu kemungkinan akan nyoba di tempat lain ya? Iya. Kalau menurut gua emang bener, gua sama kayak Koroki, bakso bakarnya emang enak banget. Gua karena udah pernah nyoba di tempat lain, gua kasih nilai bakso bakar di sini 9.
Wow, karena tinggi juga. karena gue udah nyoba tempat lain kok. Oke. Mungkin kalau lu udah nyoba tempat lain, nyoba sini mungkin akan lu naikin Oke. nilai. Cuman kalau karena belum pernah nyoba mungkin 8 ya it's not bad lah ya. Iya. Kalau bakso yang ininya gue ya average lah, jadi nggak enak banget tapi bukannya nggak enak banget. Jadi menurut gue kalau buat kalian datang ke sini bakso bakar Trawulan kalian mesti nyoba. Bakso bakar. Iya. Nah, ini pelengkap lah. Ini pelengkap. Oh iya, iya yang Iya. pokoknya pelengkap lah. Tapi Iya. tetap kalian pesannya harus yang sini. Superstarnya yang ini superstar ya. Oke. Oke, sekian segitu aja guys konten kuliner santuy kali Koroki Padilla aja. Thank you buat kalian yang udah nonton, thank you buat kalian yang udah dukung. Jangan lupa kalian juga datang ke channel Koroki, dukung terus. Pertanyaan terakhir gue, kira-kira lu pengen berharap channel lu kedepannya kayak gimana? Berharap pengen ya, amin sih bisa 500.000 subscribers. Terus any video, kalau gue naikin video tuh semua at least di atas 50.000 views. Anjay. Itu adalah harapannya. Nah, supaya bisa ongkang-ongkang kaki dikit ya. Iya, at least bisa belanja dikit lah, Belanja shopping dikit, lah nih. shopping dikit lah ya. Sekarang mikirin tiap bulan cuma bayar internet, bayar listrik, bayar maintenance apartemen. Yang penting cukup itu sekarang. Nggak bisa tuh kayak Lebih-lebih dikit. Kayak sepatu itu bagus ya kayak gitu. Langsung ambil, harus mikir dulu ya. Harus mikir dulu. Tapi ya namanya hidup itulah lah, ada Itu. proses. Ada priority juga, ada prioritas. Semoga tujuannya Koroki nanti kecapai di ke depan. Buat kalian jangan lupa untuk jadi content creator tuh nggak gampang. Semoga kalian bisa dukung dan kalian bisa mengapresiasi tentang Koroki sebagai content creator. Kalau buat komen banyak-banyaknya di kolom komentar apa yang pengen kalian komenin. Yang pedes juga nggak apa-apa, seperti sambalnya ini. Thank you udah ditraktir ya hari ini. Sama-sama kok. Sebenarnya karena gue kalah taruhan. Ya next time boleh lagi sih Lakers lawan Clippers. Gue jujur gue gak terlalu seneng sama Clippers soalnya dari dulu. Jadi kayak emang Lakers tetap Soalnya warnanya SM kayak Lakers sih. Mirip-mirip lah. ungu, ada kuning, Ada kuning-kuningnya, ada kuning-kuningnya. Ya juga sih. Oke guys, sekian segitu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton ini. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channelnya Koroki. Datang ke Instagramnya Koroki juga, Rocky Padilla Step, karena banyak highlight di situ. Terus jangan lupa share video ini ke tetangga, supir, nenek, opa kalian semuanya. Semakin banyak yang nonton, semakin baik. Oke, thank you kok. Thank you so much. Dadah, see you in the next video.